Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat. Anak-anak, pagi ini dalam pembelajaran matematika kita akan belajar tentang bangun ruang. Tetapi sebelumnya, karena kita sekarang masuk di semester 2 tahun pembelajaran 2021-2022, Pak Guru ingin mengenalkan cara pembelajaran baru yang bisa kalian terapkan karena kita masih menggunakan sistem semi pertemuan tatap muka. Artinya setengah kalian masih harus belajar dari rumah dan setengahnya kalian belajar di sekolah. Anak-anak, adapun pembelajaran yang akan Pak Guru terapkan adalah kita namakan dengan flip learning. Flip learning artinya kita bertukar tempat. Jadi anak-anak nanti akan menyimak materi pembelajarannya di rumah. Pak Guru akan berikan video. Setelah kalian menyimak video atau materi pembelajaran tersebut, kemudian kalian coba mengerjakan tugas. Jadi kalian datang nanti ke sekolah, itu kalian sudah dengan materi pembelajaran yang sudah kalian rekam di memori kalian dan juga tugas yang kalian sudah siapkan. Ya. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Silahkan simak videonya dengan baik, perhatikan baik-baik, luangkan waktu dengan baik, ya, agar kalian mengerti. Ya, sesuatu yang mengganggu kalian, maka singkirkan dulu. TV yang menyala dimatikan dulu, konsentrasi dulu untuk mengerjakan tugas yang Pak Guru berikan. Ya. Di akhir video nanti ada tugas, ada 15 soal yang harus kalian selesaikan dan nanti kalian bawa ke sekolah untuk kemudian kita bahas bersama. Nah, perhatikan itu langkah-langkahnya. Jadi yang pertama, kalian nanti menyimak video. Kemudian kedua, buatlah pertanyaan-pertanyaan dari video itu yang kalian mungkin dari materi penjelasan Pak Guru itu kalian belum mengerti. Selanjutnya, kerjakan tugasnya. Nah, waktu pertemuan tatap muka nanti di sekolah, kita membahas persoalan yang kalian hadapi itu. Kemudian Pak Guru akan jelaskan, kita diskusikan bersama, dan juga kita akan membahas soal yang sudah kalian coba tersebut. Baik anak-anak? Oke. Selamat mencoba, selamat belajar, salam literasi. Nah, adapun materi yang akan kita bahas kali ini adalah kita akan belajar tentang pengertian prisma. Dalam hal ini kita akan memilih yang sesuai dengan kompetensi dasar kita, yaitu kita akan membahas tentang kubus, balok, prisma segitiga, dan latihan-latihan soal. Mari kita mulai dengan pengertian prisma. Nah, perhatikan anak-anak, ini ada 4 gambar. Ini adalah 4 gambar prisma. Jika kita amati prisma 1, prisma A, B, C, D, antara alas dan tutupnya itu adalah sama. Yang A itu alasnya segitiga, alasnya segi 4, yaitu persegi panjang, tutupnya pun juga persegi panjang. Kemudian yang B alasnya segi 5, tutupnya juga segi 5. Yang C alasnya segitiga, tutupnya pun segitiga. Dan yang D ini alasnya jajar genjang dan tutupnya pun juga jajar genjang, atau bahkan mungkin belah ketupat. Nah, yang A, B, C ini kalau kita amati alas dan tutupnya adalah sejajar dan kongruen. Yang B, C, D juga begitu. Jadi kesimpulannya, pengertian prisma adalah bangun ruang yang memiliki sepasang bidang sejajar dan kongruen yang merupakan alas dan tutup. Jadi alas dan tutupnya adalah bidang yang sejajar, sepasang dan sejajar dan kongruen. Ya.
Baik, kita lanjut. Jenis-jenis prisma. Nah, berdasarkan alas dan tutupnya, bangun datar yang membentuknya, maka ada namanya yang A itu adalah prisma segi 4. Kemudian yang B, prisma segi 5. Yang C, prisma segi 3. Yang D juga prisma segi 4. Tetapi berdasarkan posisinya, maka prisma A, B, C ini adalah namanya prisma tegak. Yang D adalah prisma miring. Dalam hal ini prisma miring kita tidak akan bahas di sini ya. Jadi kita akan membahas prisma tegak saja. Nah, kita perhatikan gambar prisma D memiliki rusuk tidak tegak lurus dengan alas dan tutupnya. Prisma seperti ini dinamakan prisma miring. Ya, kita tidak akan bahas. Kita lanjut. Nah, yang pertama kita hal ini akan membahas tentang kubus, balok, dan prisma. Nah, mengapa Pak Guru tampilkan seperti ini? Supaya pemahaman kita nanti lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Jadi kubus itu kita tidak setengah-setengah memahaminya. Kita akan memahami ciri-cirinya, kemudian jaring-jaringnya, luas permukaan, volume, dan permasalahannya. Begitu juga dengan balok dan prisma. Prisma segitiga dalam hal ini ya Nana ya. Oke, kita mulai dengan nomor 1. Kubus. Ciri-ciri kubus. Ada 12 rusuk yang sama panjang. Jadi rusuknya ini semua sama panjang, ada 12. Nih. Rusuk HE, rusuk HG, rusuk GF, dan sebagainya ini semua sama panjang, ada 12. Kemudian 6 sisi yang berbentuk persegi yang kongruen. Jadi sisi-sisi misalnya EFBA ini sama besarnya dengan HDCG dan dia berbentuk persegi dan kongruen. 8 buah titik sudut. Ada 8 buah titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 12 diagonal bidang yang sama panjang. Jadi kalau ini kita tarik G ke A, E ke C, dan sebagainya, itu ada 12 diagonal bidang. Serta ada 4 diagonal ruang. Ya. Jadi misalnya ada sebuah ruangan di sini, ada 4 ruang sepanjang ya, HDGF itu sama panjangnya. Lanjut, jaring-jaring kubus. Nah, jaring-jaring kubus ini bisa dibentuk dengan berbagai pola. Perhatikan nih. Ya, Pak Guru tampilkan. Nah, itu pola yang lengkap. Jadi untuk memperhatikan ini, pastikan bahwa yang berwarna biru dan hijau ini adalah nanti yang akan saling berhadapan jika dibentuk. Perhatikan ya. Nih, yang biru nih dan hijau akan saling berhadapan-hadapan. Ya, sebagai alas dan tutupnya maksudnya di sana ya. Tergantung kita meletakkannya bagaimana. Oke, perhatikan betul-betul. Kemudian kita lanjutkan bagaimana dengan luas permukaan kubus ini. Nah, kita ketahui bahwa di dalam jaring-jaring kubus ini kita menemukan ada 6 persegi. Nah, kita sudah belajar bahwa untuk mencari luas persegi itu adalah sisi pangkat 2 atau sisi kali sisi. Maka karena ada 6 sisi, maka menjadi 6 kali sisi kali sisi. Oke. Contoh, jika panjang sisi kubus tersebut 6 cm, maka luas permukaan kubus tersebut adalah 6 kali 6 kali 6, yaitu 216 cm3.
Oke, bagaimana dengan volume kubus? Volume kubus ditemukan dengan mengalihkan panjang, lebar, dan tinggi kubus tersebut. Nah, karena sisinya sama, maka disebutkan menjadi sisi kali sisi kali sisi. Nah, atau sisi pangkat 3. Contoh, sebuah kubus memiliki panjang sisi 15 cm. Berapa volumenya? Maka volumenya adalah tinggal sisi kali sisi kali sisi, yaitu 15 cm kali 15 cm kali 15 cm, yaitu 3375 cm kubik. Oke, kemudian persoalan yang ada di dalam kubus. Diketahui sebuah kubus memiliki volume 1728 cm kubik. Berapakah panjang sisi atau rusuk kubus tersebut? Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita bisa mencari akar pangkat 3 atau akar pangkat 3 simbolnya seperti itu dari volumenya. Akar pangkat 3 dari 1728 adalah 12. Mengapa? Karena 12 pangkat 3 sama dengan 12 kali 12 kali 12 sama dengan 1728 cm kubik. Jadi, panjang rusuk kubus tersebut adalah 12 cm. Oke, mengerti ya anak-anak ya? Sekarang kita menuju ke balok. Bagaimana ciri-ciri balok itu? Mirip dengan kubus, tetapi balok ini memiliki 12 rusuk yang terdiri dari 4 rusuk sama rusuk panjang, 4 rusuk lebar, dan 4 rusuk tinggi. Ya, 4 rusuk panjang, 1, 2, 3, 4. 4 rusuk lebar, 1, 2, 3, 4, dan 4 rusuk tinggi, 1, 2, 3, 4. Ya. Memiliki 6 buah sisi berbentuk persegi panjang. Ya. Bisa juga sisi yang sini dan sini ini persegi. Dan ini tergantung ya. Kemudian 8 buah titik sudut. Nah, 8 titik sudut sudah sama seperti kubus. 12 diagonal sisi yang terdiri dari 3 kelompok diagonal sisi yang sama panjang dan 4 diagonal ruang yang sama panjang. Ya. Oke. Jaring-jaring balok. Nah, ini adalah contoh garis balok yang perlu kalian perhatikan untuk menemukan atau menentukan jaring-jaring balok ini benar atau salah. Kalian perhatikan sudut ini. Jadi ini harus sama panjang dengan ini. Ini juga begitu. Ini harus sama panjang dengan ini. Ini harus sama panjang dengan ini. Begitu juga yang ini harus sama panjang dengan itu. Ini harus sama panjang dengan itu. Ya, jadi bangun datar yang warnanya sama. Nanti jika bertemu dia harus sama panjang, harus persis. Oke, oke. Itu jaring-jaring baloknya. Kemudian bagaimana luas permukaan balok? Nah, perhatikan nih. Seperti kita bahas yang tadi, bahwa balok itu mempunyai 2 atau 3 pasang bangun datar yang berhadapan-hadapan sama besar. Ya, dalam hal ini panjang kali lebarnya ada 2, panjang kali tingginya ada 2 atau sepasang, lebar kali tinggi pun juga sepasang. Oleh karena itu, untuk mencari luas permukaan balok, kita bisa menggunakan rumus seperti ini, ya. Jadi misalnya diketahui, perhatikan balok di atas. Jika diketahui tingginya 5 cm, maka berapa luas permukaan balok? Maka rumusnya 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, tinggal mengalihkan seperti itu dan hasilnya adalah 148 cm persegi. Ya. Oke. Bagaimana dengan volume balok? Nah, volume balok itu bisa dicari dengan cara mengalihkan panjang kali lebar kali tinggi. Ketentuannya volume panjang kali lebar kali tinggi. Jika diketahui panjang kali lebar kali tingginya seperti itu, maka hasilnya adalah seperti itu, 480 cm kubik. Oke. Bagaimana persoalan dengan balok? Persoalan yang di balok tergantung persoalannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya Pak Rudi memiliki sebuah akuarium.
Nah, akuarium itu biasanya kan tidak diisi penuh air. Dalam hal ini, Pak Rudi mengisinya setengah bagian saja. Jika ukuran akuarium Pak Rudi adalah 12 kali 6 kali 5 cm seperti itu, maka untuk mengisi setengahnya tinggal kalikan setengah. Kali 12 kali 6 kali 5 adalah 180 cm kubik. Oke. Bagaimana dengan prisma segitiga? Ciri-ciri prisma segitiga adalah sebagai berikut. Mempunyai 5 sisi, 3 sisi samping yang bentuknya persegi panjang, dan 2 sisi alas dan atap yang berbentuk segitiga yang sejajar dan kongruen. Kemudian memiliki 6 titik sudut, kemudian memiliki 9 rusuk, 3 rusuk diantaranya adalah rusuk tegak. Ya, ini ciri-ciri dari prisma segitiga. Jaring-jaring prisma segitiga seperti itu. Ya, jadi ada 4 persegi panjang atau persegi juga bisa, dan 2 segitiga yang sama besar atau kongruen. Bagaimana cara mencari luas permukaan segitiga, prisma segitiga? Nah, kita pertama tinggal mencari luas alas dan tutupnya yang berubah segitiga. Dalam hal ini adalah 2 kali luas alas. Ya, tutup dan alasnya kan sama, jadi tinggal kalikan 2, dan 3 kali luas salah satu bidang tegaknya. Ya. Dalam hal ini misalnya jika alas dan tinggi segitiga adalah 5 kali 8, kemudian kebetulan segitiganya sama sisi, maka pasti persegi panjangnya sama, maka 3 kali 12 kali 5 misalnya, maka volume luas permukaannya adalah 220 cm persegi. Ya, oke. Bagaimana volume prisma segitiga? Volume prisma segitiga dicari dengan mencari luas alas dikalikan tingginya. Luas alasnya segitiga, maka setengah kali alas kali tinggi prisma. Jika diketahui tinggi bahwa prisma tingginya 10 cm, alas tersebut berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya masing-masing 4 cm 3 cm. Berapa volume dari prisma segitiga itu? Maka di sini kita perlu memasukkan angka yang sudah diketahui ke dalam rumus tersebut, yaitu setengah kali alas kali tinggi prisma, setengah kali 4 kali 3 kali 10, maka 6 kali 10 sama dengan 60 cm kubik. Nah, persoalan di prisma segitiga. Menemukan tinggi prisma jika volume diketahui. Perhatikan prisma tersebut. Berapa tinggi prisma jika volumenya 3360 cm kubik dengan ukuran sisi alas tingginya 10 cm dan alas segitiganya 24 cm. Maka untuk menyelesaikan ini, volume sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Volumenya sudah diketahui 3360. Luas alasnya adalah segitiga, yaitu setengah kali 24 kali 10 kali tinggi prisma. Maka tinggi prisma sama dengan 3360 dibagi 120 sama dengan 28 cm. Ya. Oke. Mari kita latihan soal-soal. Nah, sebelum latihan soal-soal, mari kita renungkan dulu. Apa manfaatnya kita belajar bangun ruang itu? Coba kalian renungkan, kalian perhatikan bagaimana bentuk kotak perhiasan ibumu. Mungkin bisa berbentuk kotak yang sebenarnya itu adalah kubus atau berbentuk balok. Bagaimana bentuk kotak sepatumu saat kamu membeli sepatu? Ya, kebanyakan kalau kita amati kotak sepatu itu atau box sepatu itu bentuknya adalah balok. Bagaimana dengan gedung sekolahmu? Bagaimana bentuknya? Ya. Nah, kalian biasanya menyebutnya kotak, itu saja. Ya, gedung sekolah itu kalau kita amati bentuknya adalah balok dan atapnya bentuk prisma segitiga. Apakah benda-benda tersebut dibuat dengan ukuran khusus?
Ya tentu saja. Bagaimana jika saat membuat benda-benda tersebut tanpa diukur? Maka bentuknya pasti tidak karu-karuan. Nah, maka kita bisa renungkan apa sih manfaatnya kita belajar bangun ruang? Ya, nah tentu agar kita bisa membuat benda-benda yang kita perlukan tersebut sesuai dengan ukuran yang kita perlukan. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita berlatih dengan soal-soal, mari kita pelajari dulu beberapa soal dengan pemecahannya. Ini dalam hari ini Pak Guru berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Pak Guru ambil beberapa video dari YouTube untuk kalian simak, ya. Nah, yang pertama, video pertama ini tentang nah, coba perhatikan. Ini tentang volume kubus. Perhatikan ya. Simak nanti sampai selesai supaya kalian bisa mendapatkan perbandingan tentang volume kubus ini. Ya. Oke. Kita lanjut saja. Nah, ini yang kedua. Ini tentang luas permukaan balok. Silahkan diperhatikan baik-baik supaya nanti kalian bisa lebih mengerti tentang luas permukaan balok. Ya, oke. Nanti lanjut dengan yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah tentang volume prisma segitiga. Nah, ini untuk menambah wawasan kalian. Baiklah anak-anak, mari kita berlatih. Tugas ini kalian selesaikan di rumah, selesaikan dengan baik. Kalian masih bisa berdiskusi dengan orang tua kalian, dengan teman kalian, kakak kalian, masih bisa mencari jawaban, kemana bisa jawaban. Tetapi ingat, tidak diperkenankan menggunakan kalkulator, ya. Oke, silahkan berlatih. Ini soalnya ada 10, silahkan dijawab. Jawabnya di buku tugas, ya, ditulis hasilnya saja, cara dan hasilnya, ya. Nah, ya kalau misalnya tidak perlu cara ya tidak usah. Oke, ini soalnya ada 15. Baiklah. Oke, bagaimana anak-anak? Apakah sudah disimak videonya dengan baik? Ya. Apakah kalian sudah membuat catatan, pertanyaan-pertanyaan yang akan didiskusikan dengan Pak Guru dan teman-teman nanti di kelas? Ya, semoga sudah. Ya. Dan jangan lupa 15 soal yang sudah Pak Guru berikan itu kalian coba kerjakan. Nah, bagaimana hasilnya? Kalau misalnya betul semua ya bagus, syukur. Ya, kalau misalnya belum betul semua nanti kita diskusikan, kita atasi permasalahannya bersama. Nah, itu dah anak-anak, sebagai kesimpulan itulah namanya flip learning. Jadi kalian menyimak video dulu di rumah, ya, membuat pertanyaan-pertanyaan, persoalan yang kalian hadapi, kemudian berusaha mengerjakan tugas, ya, berkolaborasi dengan teman-temannya atau dengan orang tuanya atau saudaranya, kemudian membawa persoalan tersebut ke sekolah, kemudian didiskusikan dengan Pak Guru dan Pak Guru memberikan konfirmasi. Nah, itulah prinsip dari flip learning. Baik, untuk pertemuan kali ini cukup. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan kita berjumpa lagi dengan materi berikutnya yang masih tentang bangun ruang. Selanjutnya kita akan belajar tentang kerucut dan bola. Ya anak-anak, sampai jumpa. Salam ilustrasi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.